Selamat malam pemirsa, sudah 40 hari tragedi Kanjuruhan berlalu. Doa bersama untuk 135 nyawa yang terenggut dilakukan di halaman Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang pada hari Rabu lalu. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan juga keluarga mereka yang kehilangan. Pengusutan musabab dan siapa yang bertanggung jawab berlarut-larut bak mengurai benang yang kusut. Namun keluarga korban masih terus gigih menuntut keadilan. Simak liputan dan pembahasan 40 hari tragedi Kanjuruhan di Special Report berikut ini. Pemirsa, Rabu malam lalu ribuan Aremania memadati halaman Stadion Kanjuruhan Malang untuk berdoa bersama memperingati 40 hari terjadinya tragedi Kanjuruhan. Tangisan keluarga korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mengiringi doa bersama ini. Sebanyak 135 bendera merah putih dikibarkan setengah tiang, berjejer di lokasi acara doa bersama peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan. Jumlah bendera ini sama persis dengan jumlah korban meninggal dalam tragedi ini. Pengibaran bendera setengah tiang merupakan ungkapan duka yang mendalam untuk mengenang 135 jiwa yang terenggut dalam tragedi kemanusiaan itu. Ribuan Aremania larut dalam kehusuan memanjatkan doa dan tahlil bagi para korban. Tidak hanya Aremania, hadir juga perwakilan beberapa supporter klub sepak bola seperti dari Gresik, Lamongan, Semarang, Surabaya, bahkan Jakarta. Tangis keluarga korban meninggal pecah di akhir acara. Mereka tidak kuasa untuk menahan kepiluan hilangnya nyawa anggota keluarga mereka. Salah satu korban tragedi Kanjuruhan yang datang mengikuti doa bersama ini berharap agar kasus ini diusut tuntas, sekaligus berharap penambahan tersangka dan juga menambahkan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana atas tragedi yang dinilai bukan hanya persoalan kelalaian. Terima kasih semuanya. Berbagai cara ditempuh para keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk menuntut keadilan. Salah satunya dilakukan oleh keluarga dari korban jiwa atas nama Natasha dan Naila yang mengajukan ekshumasi untuk memastikan gas air mata sebagai penyebab kematian kedua korban. Kalau memang hukum manusia tidak bisa, biar azab Allah yang menanti mereka. Dia tidak membuat kerisuan, tapi kenapa ditembak itu, Mas? Sakit, Mas. Lihat-lihat saudara-saudara itu. Mengapa tembakan gas air mata bisa membuat kedua anak saya tewas? Paling tidak itu adalah salah satu pertanyaan di benak Devi atau Yulfitri yang kehilangan kedua putrinya, Natasha Debbie Ramadhani usia 16 tahun dan Naila Debbie Anggraini usia 13 tahun serta mantan istrinya akibat tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu. Pertanyaan itu jualah yang membuat Devi atau yakin mengajukan jenazah kedua putrinya untuk dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk identifikasi forensik penyebab kematian seseorang. Devi yakin anak-anaknya meninggal dunia akibat racun dalam gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah supporter. Makanya saya bismillahirrahmanirrahim, saya merelakan Natasha dan Naila untuk diotopsi agar terungkap semua pelaku-pelakunya dan hukum berat. Kalau memang hukum manusia tidak bisa, biar azab Allah yang menantu ya, air mata beracun ini. Dan semua pelaku mulai yang di bawah sampai ke atas harus dihukum seberat-beratnya
kasihan generasi-generasi adik-adik saya Aremania yang tidak tahu apa-apa. Dia hanya ingin mendukung bola, tim kesayangan mereka. Dia tidak anarki, dia tidak membuat kerisuan. Tapi kenapa ditembak itu Mas? Sakit Mas, lihat-lihat saudara-saudara itu minta tolong. Sudah keadaannya, waduh, tidak tega Mas. Dan pemirsa, kita sudah tersambung dengan Devi atau Yulfitri, ayah dari 2 putri yang menjadi korban meninggal dunia di tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Sam Devi. Selamat malam, Mbak. Ya, Sam Devi, kami kembali mengucapkan turut berduka cita. Kami merasakan kehilangan yang begitu besar, Sam Devi. Sebagai seorang ayah yang harus kehilangan 2 putri tercinta. Dan sekarang sudah 40 hari dari tragedi Kanjuruhan. Apa yang mau Anda sampaikan mewakili perasaan kehilangan keluarga korban? Ya, saya sebagai seorang ayah dari kedua putri saya, Natasha dan Naila, ya ingin mendapatkan keadilannya seadil-adilnya, Mbak. Dan juga buat semua korban-korban meninggal maupun korban luka Aremanita agar bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, Pak, di negara Indonesia ini, Pak. Sam Devi, dari 40 hari tragedi Kanjuruhan, bagaimana perjalanan Anda dari kejadian sampai saat ini untuk mencari keadilan minimal untuk 2 putri Anda? Ya, pertama kali saya mau lapor ke pihak polisian, itu tidak boleh. Ya, terus dari 2 hari, 3 hari, itu kan saya sudah putus asa, Pak. Saya sudah mau makan, sudah 3 hari tidak makan, Pak. Saya tidak terima dengan kematian kedua buah hati saya, Pak. Nah, terus saya didatangi oleh perangkat desa saya, terus dibilangin ini mau dapat donasi dari Pak Presiden Jokowi di RSA Malang itu, Mbak. Nah itu saya berpikir, oh mungkin saya bisa curhat dan bisa mengutarakan keinginan saya di depan seorang presiden, seorang bapak negara. Saya mungkin ini jalan saya untuk mendapatkan bantuan hukum. Kan ini kan yang melakukan aparat-aparat kepolisian ataupun aparat dari pemerintahan atau aparat dari apalah, memang aparat yang terlibat di dalam stadion Kanjuruhan itu, Mbak. Itu. Saya ini rakyat kecil, Mbak. Rakyat kecil, saya tidak mempunyai kekuasaan. Dan gimana, Mbak, kalau waktu itu saya berpikir kalau saya bisa ketemu sama Pak Jokowi, mungkin saya bisa mengutarakannya. Dan alhamdulillah waktu itu saya duduk di belakang di RSA itu, terus sama sekretaris negara itu duduk ke depan. Terus saya itu bicara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya mohon keadilan dari sampean. Tolong hukum anak-anak sampean, petugas-petugas negara yang telah membantai anak saya dan Aremania. Bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Dan Bapak Jokowi, ya akan saya bantu pengurusannya. Itu saya Itu respon dan janji dari Presiden Jokowi. Janji di depan semua keluarga korban di RSA waktu itu. Iya. Saya memang menagih janji dari Bapak Presiden. Sampai sekarang saya tagih janjinya. Sam Devi, Anda pernah awalnya mengizinkan untuk melakukan otopsi atas jenazah 2 putri Anda. Lalu kemudian berubah pikiran. Sebenarnya apa yang terjadi? Beredar informasi ada intimidasi bahkan teror. Bisa Anda ceritakan mengapa kemudian akhirnya otopsi itu batal dilakukan dan sekarang kembali akhirnya Anda memberikan izin dan sudah dilakukan, kita tinggal menunggu hasilnya. Ya, waktu itu pertama kali saya kan berjuang sendirian, Mbak. Ini
saya merasakan ini saya berjuang sebagai seorang ayah menuntut keadilan atas pembantian kedua putri saya dan mantan istri saya. Nah, saya juga tidak tahu untuk gimana caranya. Mungkin waktu itu media, saya punya pikiran, oh mungkin media bisa bantu saya. Dan saya juga mencari LBH yang bisa saya percaya. Nah, terus waktu itu saya ketemu sama pengacara saya sekarang ini, Pak Imam Hidayat. Nah, tanggal 10 Oktober saya menandatangani surat pernyataan untuk pendampingan kuasa hukum sama Pak Imam. Nah, terus malam harinya sekitar jam 7 itu saya membuat pernyataan untuk mengajukan otopsi. Saya buat tulisan tangan itu setelah saya menandatangani pendampingan hukum oleh LPSK, Mbak. Nah, terus setelah menandatangani pendampingan hukum oleh LPSK, terus saya membuat pernyataan untuk mengajukan otopsi pada sekitar jam 8 malam itu selesai. Terus itu belum cuma saya aja, Mbak, terus belum ada saksi dari kakak saya itu Novi Lailani itu belum tanda tangan, cuma ada namanya. Lah sama Pak Sampun itu tim dari Pak Imam itu sudah difotokan ke Pak Imam Hidayat pengacara saya. Lah lalu apa yang membuat itu sempat batal, Sam Devi? Lah itu kan dilaporkan katanya ke TGPIF kata Pak Imam. Nah, terus pada pagi harinya jam 8 pagi itu saya sudah ditelepon sama Babin Kartipmas di tempat saya, Mbak. Katanya saya dicari kepolisian Resort Panjen. Ya, saya ditanyakan pagi itu, terus saya waktu itu masih kerja. Terus waktu itu kepolisian itu pergi ke Wajak, ke rumahnya mantan istri saya itu, kan namanya Andi itu, ke sana katanya. Terus sore siang harinya ke rumah saya, Pak. Ada beberapa tim dari kepolisian Kepanjen mendatangi saya, menunjukkan bahwa saya ini kok berani-beraninya mau mengajukan otopsi terhadap kedua anak saya. Nah, dengan membilang ya ada unit dari Kepanjen itu menyebutkan daerah dari kepolisian. Iya. Apa diminta untuk membatalkan niat Anda melakukan otopsi saat itu? Tanggal 12-nya datang lagi, Pak. Datang lagi tanggal 12-nya. Iya, datang lagi dengan beberapa orang datang lagi menyampaikan bahwa kalau mengajukan otopsi untuk menghubungi pihak Polda dari reserse penyidik Polda. Ya, dan tanggal 13-nya, tanggal 13, 14 itu saya banyak teror, Pak. Apakah teror masih terjadi hingga saat ini, Sam Devi, sampai kemudian Anda akhirnya mengizinkan untuk kedua kalinya untuk proses ekshumasi kepada dua almarhumah putri Anda? Masihkah ada teror itu? Waktu itu tanggal 17 Oktober saya mencabut untuk otopsi untuk kedua anak saya karena pertimbangan keselamatan keluarga saya, kakak saya, orang tua saya. Iya. Karena saya sudah kehilangan 2 orang putri, masa mau kehilangan keluarga lagi. Saya mencabut. Anda mengalah. Saya mengalah, saya menyerah. Iya. Karena waktu itu tidak didampingi kuasa hukum dan pihak dari Aremania, Mbak. Saya menyerah. Baik. Nah, Baik. Terus saya didatangi lagi waktu itu tanggal 20 sama Pak Armet dari TGPIF dan Pak Taufik dari reserse Polda Jatim ke rumah saya untuk menanyakan kalau mau otopsi, tidak apa-apa. Terus tanggal 22, tanggal 22 Oktober saya membuat
pernyataan untuk kesediaan saya dilakukan otopsi terhadap kedua anak saya. Ya. Dan disaksikan oleh pengacara saya. Iya. Sam Devi, apa keyakinan Anda sebagai seorang ayah yang untuk kedua kalinya memberikan izin melakukan otopsi atau ekshumasi kepada dua almarhumah putri Anda? Apa keyakinan yang Anda miliki, hasil yang diharapkan dari proses otopsi yang kedua ini untuk membuka dan menuntaskan pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan, Sam Devi? Ya, karena waktu itu pihak kepolisian memberi statement bahwa kematian di Kanjuruhan itu karena terinjak-injak, karena kehabisan oksigen. Itu saya bantah, Pak. Saya nggak terima, Pak. Saya nggak terima sama sekali karena kematian kedua anak saya itu. Si Natasha itu dari sini, Mbak, dari dada sampai punggung itu hitam dan kebiru-biruan, Mbak. Ya, sini keluar darah, terus hidungnya juga keluar darah, sudah seperti avatar itu, Mbak. Di avatar itu, Mbak, seperti mumi itu, Mbak. Terus si Naila itu, si adiknya dari sini ke atas keluar busa hijau kuning itu, Mbak, keluar busa, Mbak. Dan berbau amoniak di bajunya, terus di celananya itu keluar kotoran dan bau amis air kencing itu, Mbak. Saya membantah, makanya saya nggak terima kalau anak saya dibilang itu terinjak-injak atau kehabisan nafas, saya nggak terima. Ini dibantai, di genosida anak saya, Mbak. Baik, lalu setelah nanti hasil dari ekshumasi keluar, langkah apa yang akan Anda tempuh? Ya, saya kemarin bilang sebelum dilakukan otopsi, kemarin kan didatangi oleh Pak Taufik dari Reskrim Polda Jatim itu dan didampingi oleh LPSK dan pengacara saya. Saya mohon ini tim forensiknya itu independen, Pak. Mohon. Ini anak saya sudah saya relakan untuk otopsi. Jangan dibuat kelinci percobaan. Ini hasilnya harus terbuka, Pak, transparan. Kalau memang racun dari gas air mata, ya racun gas air mata, jangan dibuat mainan, Pak. Ini menyangkut 134 korban yang lainnya yang meninggal, Pak. Ini mungkin mereka menjadi contoh buat mereka, Pak. Baik, Sam Devi, saya pastikan bahwa sambil menunggu nanti proses atau hasil ekshumasi keluar, apakah berarti Anda dan keluarga merasa aman, tidak ada lagi intimidasi dan teror yang datang kepada Anda dan keluarga? Ya, merasa terancam, Pak, karena pelaku-pelaku pembunuhnya kan masih berkeliaran, Pak. Masih enam tersangka itu. 6 tersangka. Eksekutornya, aktor intelektualnya masih berkeliaran, Pak, masih bebas bersenang-senang di luar, Pak. Itu yang membuat bahaya, Pak. Iya. Apakah karena hanya 6 tersangka dan juga yang pasal yang dikenakan adalah pasal kelalaian, mendorong Anda untuk juga melaporkan aparat dengan pasal pembunuhan berencana? Kemudian bagaimana Anda sampai terpikir untuk membuat laporan ke Polres Malang dan memasukkan pasal pembunuhan serta pembunuhan berencana dalam laporan Anda? Waktu itu saya ke Polres Kepanjen, itu waktu buat saksi aja, Pak. Itu lupa tanggalnya, itu saya cuma di BAP, cuma diberi sebagai saksi, Pak. Saya di situ cuma beri saksi. Dikenakan pasal 359 dan 360. Itu saya tolak, saya bantah, tidak boleh. Karena itu katanya penyidikan untuk kepolisian. Nah, itu kan saya nggak terima, Mbak. Kalau kelalaian cuma hukuman 5 tahun, terus cuma kena denda Rp4.500. Ya saya berani, Mbak, kalau dihukum 5 tahun, saya tembak pakai gas air mata, itu petugas-petugasnya saya duduk di tribun itu, Pak. Saya berani dihukum 5 tahun, saya tembak itu, Pak. Artinya rasa keadilan itu belum didapatkan oleh Anda dan keluarga dari korban yang lain dalam proses ini? Sangat tidak saya dapatkan, Pak. Nggak terima, Pak. Kalau kelalaian, saya membunuh orang, saya tabrak kan kelalaian, Pak. Sangat ringan sekali, Pak. Nah, ini sudah direncanakan, Pak.
sudah bawa Iya. senjata dari markas, sudah Iya. siap untuk menembak. Kayak gitu, Iya. Mbak. Dan kemarin saya bertekad tanggal 9 kemarin saya didampingi LPSK, didampingi pengacara Pak Imam Hidayat dan didampingi Sekber Omanto Baret. Saya Iya. mengajukan tuntutan tentang pasal pembunuhan berencana dan saya kasih tuntutan itu dengan pasal 338 dan 340, Mbak. Karena Baik. pembunuhan berencana, Mbak. Baik. Mewakili keluarga Anda dan juga keluarga yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan, apa yang mau Anda sampaikan sambil menanti hasil dari proses ekshumasi dan juga ujung dari proses hukum ini, Pak Devi? Ya, saya mohon ayolah berani kita untuk melawan ketidakadilan ini. Ya memang berat, yang kita lawan ini gajah, Pak. Para bintang, Pak. Tapi kalau demi keadilan mungkin Tuhan bisa membantu kita, Pak. Jangan takut, Pak. Coba itu. Ini demi nyawa-nyawa Aremania yang ada di Kanjuruhan. Iya. Kasihan, Pak. Mereka mungkin saya yang bisa mengungkapkan dari para arwah-arwah yang ada di Kanjuruhan, Pak. Baik, baik. Samdeni, terima kasih banyak untuk keberanian dan semangat Anda. Kita kawal terus dalam pengusutan sampai tuntas tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih. Salam hangat untuk keluarga Anda. Selamat malam. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan usai jeda di mana laporan Napaktilas 40 hari tragedi Kanjuruhan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.